Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah matematika pekan ke-13 ya. Ini adalah bab berikutnya yaitu tentang pengolahan data. Pengolahan data ini adalah mengumpulkan dan membaca data. Enak, di sini enak. Jadi tidak terlalu berat untuk menghitung, cuma ada hitung-hitungannya, cuma tidak terlalu berat. Cuma hanya bisa mengumpulkan dan membaca data. Nomor 1, pengertian data. Data adalah sekumpulan bilangan atau kata yang didapat dengan menghitung, mengukur atau mencatat hasil dari proyek survei atau percobaan. Data tunggal disebut datum. Ada dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. A. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Contoh, data usia siswa SD sukses, data nilai ulangan sekelompok siswa dan lain-lain. Yang B, data kuantitatif adalah data yang tidak berupa angka, melainkan mengenai mutu kualitas hal tertentu. Biasanya data kuantitatif itu digunakan kalau kalian sudah kuliah dan skripsi ya, skripsi. Kalau jurusan matematika nanti itu ada data kuantitatif. Dan kalian itu bisa kayak tentang mengukur kayak tentang kepercayaan seseorang terhadap agamanya gitu. Nah, itu bisa menggunakan data kuantitatif. Ana sing percaya, ana sing gak pati percaya, ana sing abal-abal percaya. Seperti kayak contohnya benar KTP-nya itu Islam, ternyata dia tidak mengajarkan ajaran Islam. Nah, itu bisa didata ya. Nah, data itu biasanya namanya data kuantitatif. Nah, kita itu akan belajar data kuantitatif. Maaf tadi maksud saya itu data kualitatif. Nah, kita akan belajar data kuantitatif ya. Nah, data usia siswa, data nilai ulangan, data angka-angka dan sebagainya. Nah, kita akan belajar itu. Nah, kalau untuk data kualitatif biasanya kalian akan memahaminya kalau sudah mengerjakan skripsi atau kuliah ya. Itu biasanya menggunakan seperti itu. Baik itu jurusan apapun itu menggunakan seperti itu ya. Kecuali kalau dia itu skripsinya itu membahas tentang kayak kayak menjahit terus tidak menggunakan data tapi membuktikan, itu berbeda lagi. Tidak menggunakan data kualitatif, tidak menggunakan. Nah, sekarang yang nomor 2, membaca data dalam berbagai penyajian. Data yang sudah dikumpulkan dan dicatat tersebut sudah dapat dibaca, tetapi masih sulit untuk diambil kesimpulan. Maka perlu disajikan dalam bentuk lain, misalnya tabel, diagram batang, atau diagram lingkaran, atau diagram garis ya. Ada tiga diagram ya, batang, lingkaran, dan garis. Tujuan pengolahan dan penyajian data antara lain memudahkan dalam pengambilan kesimpulan, menentukan data terbanyak, tersedikit, rata-rata, dan lain-lain. 1. Materi pengolahan data ditulis di buku tulis. 2. Tugas di lembaran. Nah, materi ini ditulis di buku tulis kalian. Nanti hari Senin saya cek ya, sudah nulis apa belum ya. Terus kemudian latihannya ini dikerjakan di buku tulis juga atau di lembaran ini saja, tidak apa-apa ya. Dan hari Senin kita akan koreksi. Nah, kita akan jelaskan bagaimana latihannya mengerjakan soal-soal berikut 1 sampai 10. Cekidot. Nah, ini. Nomor 1, latihan untuk nomor 1. Ya. Hasil ulangan matematika siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Lisa mendapat nilai 8, Lia mendapat nilai 4, Lisa mendapat nilai 6, Lisda mendapat nilai 10, Lisna mendapat nilai 10. Lisna mendapat nilai 9, dia mendapat nilai 7, Doni mendapat nilai 9, Dani mendapat nilai 6, Dina mendapat nilai 8, Dina mendapat nilai 5. Dari data di atas, jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Siswa yang nilainya tinggi. Nah, jelas di situ ya. Siapa? Sebutkan namanya. Siapa yang nilainya rendah? Nah, di situ sudah jelas, sebutkan namanya.
Terus yang C, ada berapa banyak siswa yang mendapat nilai 9? Goleki ya. Kalian cari yang dapat nilai 9 itu berapa orang. Nah, D, ada berapa banyak siswa yang dapat nilai 5? Nah, di situ ya. Kalian cari yang mendapat nilai 5 itu berapa orang ya. Nah, untuk yang nomor 2, berat badan siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Dari data di atas tentukan. Nah, ini ada 30 data ya. Dari 30 data. Berapa banyak siswa yang beratnya 32? Nah, kalian dicari di sini. Dari 30 ini yang tertulis 32 itu siapa saja. Nah, kalian cari di sini ya. Itu ada berapa orang di situ. Nah, kalian bisa lihat ya. Berapa banyak siswa yang B, berapa banyak siswa yang beratnya 40. Nah, kalian bisa silang ya. Kalau saya mengerjakannya seperti ini anak-anak. Jadi saya kasih tanda gitu. Biar ini sudah terlanjur gitu. Ini sudah kejawab. Jadi yang lainnya belum. Nah, kalian cari itu berapa beratnya. Ada berapa siswa. Nah, yang C, berapa banyak siswa yang beratnya terendah. Nah, kalian cari berat yang paling terendah itu berapa. Angka yang paling terendah itu berapa. 1, tak 2, tak 3. Nah, itu angkanya harus sama. Misalkan kalau nilainya angka terendah 28, ya sudah. Berarti satu orang angkanya yang terendah adalah 28. Nah, yang D, berapa berat badan yang paling banyak di kelas tersebut? Berat badan yang paling banyak. Nah, berat badan yang paling banyak. Maksudnya ini paling tinggi ya. Paling tinggi berat badannya itu berapa? 40 atau 39 atau 45. Nah, kalian cari sendiri di situ ya. Untuk kita lanjut next untuk yang nomor 3. Tabel berikut menunjukkan data keagamaan siswa kelas 6B terhadap jenis musik. Nah, di sini hasilnya garis anak ya, karena nggak tahu kalau di sini screenshotnya itu nggak ada garisnya. Mohon membaca. Nah, kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini itu angkanya 5. Gitu ya, tandanya 5. Berarti 5 ditambah 3 adalah 8. Tulis di situ. 5 ditambah 1 adalah 6. Silakan tulis sendiri di situ. Nah, banyak siswa yang gemar memasak. Nah, gemar memasak di sini ada berapa ini? Ada 10. Berarti tulis di sini dan tulis di sini. Berapa banyak siswa yang gemar jurnalis? Nah, kalian lihat di situ yang jurnalis itu berapa ya. Kemudian C, berapa banyak siswa di kelas tersebut? Nah, ini jumlahkan semuanya. Kalau sudah tulis angka-angka semuanya, jumlahnya itu berapa? Kalau sudah tahu berapa, baru ditulis di yang poin C. Yang D, jenis hobi apakah yang paling banyak digemari? Jenis hobi apakah yang paling banyak digemari? Nah, itu sudah saya lingkari ya, itu jawabannya. Untuk nomor 4, lanjut. Waktu yang dibutuhkan 10 siswa untuk berlari mengelilingi lapangan dalam 1 menit seperti berikut. Ada 4, 6, 5, 7, 8, 4, 5, 8, 6, 6. Susunlah data tersebut ke dalam tabel. Ya, itu. Jadi kalian bikin tabel. Tabel itu seperti apa ya? Seperti ini tabel itu ya. Terus kemudian yang B, buatlah diagram batang, garis, dan lingkaran dalam persen. Lingkarannya disuruh untuk menjadikan ke persen. Baiklah, kita akan lanjut di sini. Ini adalah nomor 4. Sudah saya siapkan jawabannya. Ini adalah data yang barusan tadi ya. Ini adalah data yang tadi. Nah, 4-nya itu ada 2, 1, 2. Nah, itu di situ 2. Kemudian 5-nya ada berapa? Ada 2. Nah, di situ 2. Kemudian 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, di situ kalian tulis 3 di sini ya. Kemudian 7-nya ada berapa? Kalian tulis sendiri. 8-nya juga ada berapa? Kalian tulisan sendiri. Di sini ini namanya tabel. Nah, sebelum menggambar diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, kalian harus membuat tabel terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan ke tabel. Nah, tabel ini digambar menggunakan penggaris, tidak boleh tidak.
Ya, kecuali saya tidak menggunakan penggaris karena di HP tidak ada penggaris gitu cerita nih. Nah, sekarang kita membuat diagram batang, yaitu seperti ini diagram batangnya. Sudah saya contohkan adalah 6 itu adalah 3, dia paling tinggi sendiri ya, 3. Nah, 4 itu adalah 2, berarti dia di sini. Nah, seperti itu ya. Lanjut berikutnya adalah 5. 5 itu adalah juga 2. Nah, kalian gambar menggunakan penggaris dan yang rapi ya. Nah, itu jawabannya. Kalian teruskan sendiri untuk 7 dan 8. Sama dengan kayak diagram garis. Antara diagram garis dan diagram batang itu sama. Cuma bedanya kalau dia itu batang ya seperti ini batang. Kalau garis ya berarti dia titik. Nah, 4 itu adalah 2. Terus kemudian 5 itu juga ada 2. Berarti kalau misalkan 22 berarti seret gitu ya. Dan lanjutkan terusnya 7 dan 8. Dah, sekarang kita lanjut ke diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini dalam bentuk persen. Nah, kita lihat di sini cara mengerjakannya adalah 4 menit. Nah, 4 menit ini ada berapa frekuensi? Ada 2 per 10. Kok tak 10 ini jumlahkan semuanya ya. Ini adalah jumlahnya 10 dibagi 10 kali 100%. Nah, ini ada 01, ada 01 coret, maka hasilnya adalah 20%. Sama dengan kayak nomor menit ke-5 dan menit ke-8 ini ya, ini adalah 20% semuanya. Nah, kalian bagi namanya siapa saja. Ini ada apa? 4 menit. Kemudian ini ada 5 menit gitu ya. Terus ini ada 8 menit gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut berikutnya ke nomor selanjutnya ya. Nomor 4 tadi sudah, sekarang nomor 5. Nah, perhatikan diagram batang dari pekerjaan penduduk Kota Maju Jaya berikut. Dari tabel di atas adalah petapan yang berikut. Berapa banyak penduduk yang mata pencarian petani, PNS, dagang, guru, dan dokter. Nah, kalian bisa tulis di sini petaninya itu berapa. Tulis di sini petaninya berapa gitu ya. Petani itu berapa? 30. Kemudian PNS 50 dan seterusnya ya. Kalian tulis kembali seperti itu. Yang B, mata pencarian apa yang paling banyak dilakukan penduduk? Yang makin banyak dilakukan penduduk adalah ini. Mata pencariannya kalian tulis namanya namanya. Yang C, mata pencarian apa yang paling sedikit dilakukan? Nah, di sini yang paling sedikit yaitu apa? Dokter. Yang C, mata pencarian apa yang paling sedikit? Oh, sudah. Yang D, berapa jumlah penduduk kota tersebut? Nah, kalau sudah menulis petani berapa, PNS berapa, pedagang berapa, guru berapa, dan dokter berapa, kalian jumlahkan dan itulah jawaban untuk yang poin D gitu ya. Nah, selesai untuk yang nomor 5. Sekarang yang nomor 6, modus dari data. Modus itu adalah yang sering muncul. Munculnya itu berapa kali dalam sisi ini. Nah, munculnya itu ada 1. Paling banyak 1, 2, 3, 4. 4 berarti 8 itu ada 4 sama dengan 4. 9. 9-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 9-nya itu ada 2. Kemudian 7, 1, 2. Berarti 7 itu sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah 6. 6 itu adalah 1. Nah, ini ya. Yang paling banyak adalah 8. Jadi jawabannya adalah modusnya adalah 8.
Nah, lanjut. Untuk yang nomor 7, median dari data 78, 90, 89, 78, 90, 78, 88, 78, 56. Nah, di sini kalian itu harus mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Contohnya 56. Kemudian berapa lagi? Saya coret ya 56. Habis gitu 70 ada enggak? Oh, tidak ada. Lanjut ke 78. 1 2 3 4. Tulis 4. 78 78 78 78. Kalau sudah seperti ini, lanjut habis 78 berapa? 88 sama 89, berarti 88 sampai 89. Setelah itu berapa lagi? 90. Berapa angkanya? 91, 2. Berarti 90. Nah, kalau misalkan ada 3, kalian tulis 3 ya, sebanyak 3. Nah, seperti ini kita cek ya. Ini ada enggak berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini juga harus dari 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kalau sudah seperti ini kalian cari nilai tengah-tengahnya ya. 9 berarti nilai tengah-tengahnya itu berapa? Nilai tengahnya adalah 78. Itu jawabannya ya. Terus kemudian nomor 8 diberikan data 8 muncul sebanyak, nah ini kan coret 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 orang. Nah, kalian tulis di sini ya berapa orang. Nah, sekarang yang nomor 9, rata-rata dari data. Ini ada data. Nah, caranya adalah kalian jumlahkan semuanya. Ini ada berapa angka? 2 4 5 2 4. Nah, ini kalian tambahkan ya. Terus dibagi sama data yang ada. Data yang ada itu berapa? 1 2 3 4 5 5. Berarti dibagi 5. Kalau misalkan ini datanya ada 7, maka kalian bagi dengan 7. Nah, ini 2 ditambah 2 4 6 ditambah 5 11 11 ditambah 2 11 ditambah 2 13 13 ditambah 4 adalah 17 dibagi 5. Itu hasilnya berapa? Itulah jawabannya. Untuk nomor 10 sama. Di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Berarti 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 per 6. Nah, hasilnya berapa? Dibagi 6 hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.